Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ridho ilahi ta'ala bibarakati suratil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana kafutuhil arifin wan nawwir qulubana bihidayatil yakin. Alhamdulillah para bapak, para ibu, kita terus akan malih nggih sebagai syukur kita marang Gusti ing Maha Kuwaos ya. Dan kita sekarang sudah masuk ya kepada bulan Maulud nggih. Pun masuk bulan Maulud dereng sampun nggih. Sebagai rasa cinta kita ngurip-ngurip perjuanganipun Rasulullah. Walaupun pada ayat ini memang masih memberi gambaran betapa berat menghadapi ujian pembentukan karakter orang yang beragama saestu. Itu ternyata berat karena semuanya ini ya itu. Dan kalau kita titeni Bu, ayat-ayat Al-Qur'an itu dari 6.000. Sudah ada yang ngitung Bu? Dulu saya nyuruh ngitung ibu-ibu di rumah nganggur-nganggur, 6.000 berapa? Dari 114 surat itu kalau di ayatnya ada berapa Bu? 6.000. Oh kata siapa? 6.666. Itu boten nih. Berat 6.236. Itu. Jadi bukan 6.666. Dan kita juga harus, dan itu gampang saniki ngitungin, nggak usah pakai gunakan otak, cukup megang HP ya, buka kalkulator. Kalau ingin ngitung piyambak, surat Al-Fatihah 7 ayat kan, Al-Baqarah 286, Ali Imran 200 kan sampai di entry sampai 114 surat. Nah yang memang ada ayat ini yang menurut satu ayat ujungnya ini seperti surat Al-Fatihah itu sama-sama 7 ayatnya, yang tidak memasukkan Bismillahirrahmanirrahim juga 7 ayat, yang memasukkan Bismillah juga 7 ayat. Jadi memang ada untuk ayat ya, tapi untuk huruf dan kalimat tuh semua ulama sepakat tidak ada perbedaan jumlah huruf dan tidak ada perbedaan jumlah kata. Nah, itu. Kalau itu udah pasti gitunya. Gak boleh kurang, gak boleh tambah satu huruf pun. Ya, alhamdulillah. Nah ini rizki. Pagi-pagi sudah dapat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalau yang tengah sudah selesai Bu, nanti kita tuku ceret panas ya. Biar habis ngaji minum semua. Ya, itu nanti di tengah-tengah situ. Mudah-mudahan. Seperti di masjid mana Bu? Di Blitar itu. Duplikasi Masjid Madinah. Siapa yang sudah datang ke duplikasi Masjid Madinah di Blitar? Nah, di situ kan ada teh, ada jahe, ada kopi. Nah, terus yang kedua, air minum di depan itu kalau bisa itu tempatnya diganti kulkas. Ya, mudah-mudahan mau. Ini tak suruh beli ke Pak Bambang, beli kulkas Pak Bambang. Yang seperti kulkasnya itu. Barangkali bapak-bapak dari ibu-ibu dari rumah bawa 10 gelas taruh di kulkas itu. Ngisin udah tempatnya elek ya,
pakai galonnya juga sering habis kan, gelasnya bekas minum siapa saja. Padahal ternyata banyak, si ngunjuk itu banyak saya lihat. Besok-besok kita pakai kulkas, ada di sini ya, pakai gelas apa, pakai ya, minumannya ya, mudah-mudahan ya. Nah itu ya, untuk menambah jariah bapak-bapak dan ibu-ibu kepada orang yang ngelak, karena ayat ini juga hubungannya dengan ayat yang berhubungan dengan itu. Setelah kullun nafsin da'iqatul maut wa innamat waffawna ujurakum yaumal qiyamah. Koma itu sampai di situ komanya sudah. Bahkan ada yang mengatakan cukup di sini, makanya ada tanda waqaf. Waqaf yang famang juhjiha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz, koma lagi. Boleh berhenti di situ, Bu. Faqad kan itu tanda tanho wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, kan itu kemarin sudah sampai situ kita. Nah, ini ayat penghibur. Jadi kalau kita petakan dari 6.236 ayat itu yang berhubungan dengan iman dan kepribadian mungkin 95%, Bu. Kalau ini dipetakan, baik itu berbentuk kisos, para kisos itu cerita, berbentuk cerita bagaimana umat-umat terdahulu, bagaimana para nabi. Makanya kalau panjenengan gadah nyotro supaya menambah wawasan cerita dalam Al-Quran, ini sudah ada, Bu, Qisasul Anbiya, cerita-cerita para nabi dalam Al-Quran. Ada Qisatul Quran, cerita-cerita yang disampaikan oleh Gusti Allah dalam Al-Quran. Yang sekarang wujud dari ayat-ayat cerita itu ternyata bukan sekedar mitos dan legendaris, Bu, tapi memang ada jejak historisnya. Jadi memang Al-Quran itu memang bukan buku sejarah ya, tapi apa yang diceritakan dalam Al-Quran itu jejak historisnya ada, dan sekarang sudah mulai banyak diepakasi menurut teori perilmu sejarahan itu, historiografi digali. Memang ada. Seperti kalau panjenengan nanti kalau ingin seperti bekasnya Nabi Soleh itu di mana, ada yang di Yaman kan, ada yang di Mesir, ada ya makamnya Nabi Adam, makamnya Ibu Hawa itu ternyata ada, makamnya Nabi Soleh, makamnya Nabi Isa, ya, Musa, yang nggak ada tuh makamnya Nabi Isa. Jadi kalau panjenengan ini mau duitnya banyak, mau melacak permakaman para anbiya dan rasul dalam Al-Quran yang diceritakan dalam itu, ternyata sampai sekarang masih ada. Begitu juga cerita-cerita tentang kehancuran umat terdahulu. Nah, contohnya seperti zaman Nabi Nuh. Bahkan sekarang kan bahtraknya Nabi Nuh itu sedang diepakasi juga, sedang digali. Ada ternyata, jadi makanya akhirnya jadi pembuktian konkretnya itu bisa di ini. Nah, supaya sudah ada terjemahan bahasa Indonesia, Bu. Itu Qisasul Anbiya, kemudian Qisatul Quran itu sudah berbahasa Indonesia juga banyak sekarang. Dan bisa ada juga yang bisa di-download ya lewat HP ya. Di-download. Kalau sudah bentuk PDF di-download, ngeprint sendiri. Tapi ada yang berbayar, Bu, ada yang gratis dan ada yang berbayar kitab-kitab. Jadi ya mungkin yaitu hampir 90% itu ayat-ayat Al-Quran itu pembentukan keimanan dan pembentukan kepribadian. Ayat-ayat ini kan berhubungan dengan pembentukan kepribadian. Kulun nafsin da'iqah, wahai Kanjeng Nabi, kan kulalah kita ini sebagai orang yang beriman dilokno model opo wae ya, kemudian awakmu ya dibujui macam-macam, gak usah dihiraukan, karena pada endingnya setiap makhluk Gusti Allah
menuso itu gak ono sing nglungsungi ya wong menuso. Dari sekian makhluk hidup Gusti Allah itu sakjane sing paling amoh itu menuso, paling amoh. Ngetos nggih. Amoh paling tidak berdaya lah kalau dibandingkan coba jenengan titeni itu burung, ulo, harimau itu kaya wedhus, sapi, kebo, cokoti nyamuk, cokoti ame tebal. Nggih, jenengan tidur kalau gak pakai baygon, gak pakai pape, gak digosok autan, ya ramuke cimenang kali jenengan. Makanya jenengan itu aja sombong-sombong jadi manusia iku. Kalau nyamuke kalah. Amoh awak kita ini. Kesandung mawon kadang-kadang. Dan ketika ada luka di bagian tubuh kita sakitnya semuanya. Coba panjenengan kata kuda, kuda itu sikile dipaku wesi, gitu. Kuat paku. Ngentos iki kuda Bu nggih. Kan pakai apa sepatu kuda itu namanya Bu. Nah, kita ini paling amoh Pak, nggak usah kemeliti lah. Itu pun kalau nyawa kita masih ditempelkan oleh Gusti Allah pada jasad kita itu. Coba kalau nyawa kita gak ditempelkan oleh Gusti Allah mulai kan sudah kullu nafsin iqatul maut. Makanya itu hiburan ayatnya dihibur udahlah Kanjeng Nabi diapake mawon panjenengan itu karo wong-wong sing musuhi panjenengan sing usil senengane ngumpat senengane maido semenange hoak macam-macam udahlah wis padha mate kan itu. Dan ketika mereka mati yaitu kalau tidak mendapatkan pahala dari Gusti Allah ya soro. Nah, tidak mendapatkan pengampunan saka Gusti Allah soro. Dan kesorowan itu dirasakan semenjak jenengan sakaratul maut Bu. Kalau mboten percados monggo. Nah, kalau orang yang beriman, orangnya istiqomah, tawadu, mesti malaikat itu memberi ini gambaran kan itu. Maka fab yadat wujuhum musayyada. Begitu dia mau mati itu wajahnya itu berseri-serinya itu tambah nemen gitu loh. Berseri-seri, tersenyum simpul. Jadi mati itu enggak menakutkan, justru menjadi ini kepincut gitu. Ya Allah, ci apike, ya apa aku meneh kira-kira. Gak bengok-bengok sakit, bengok mari ngono sadar meneh, jalu ngombe meneh. Bengok-bengok lagi. Nah. Kan banyak kan sing sakaratul maut kados ngoten niku. Bahkan sudah berbulan-bulan sampai di jalukno donga napa mawon. Bahkan ana sing di gepuki karo galihe napa Bu? Biasanya golekno sapu kerpak ini ketan abang pisan, iya kan? Wong-wong sing angel matine iku. Karena apa ya? Karena memang ya itu ayat-ayat tentang ini yang harus kita perhatikan betul, sebab ini tentang pembentukan kepribadian, pembentukan akhlak, noto ati. Ayat-ayatnya kan berhubungan dengan ayat yang noto ati, dan abot noto ati itu. Makanya tombone ati iku 5 sak warnane, ya kan? Siji maca Quran, angen-angen sak maknane, yaitu jadi kita mudah-mudahan dengan istiqomah sudah berapa puluh tahun ini semenjak Yai Faisal gabung di masjid ini, pengajian tafsir Jalalain mulai dibuka. Tapi jangan sekian hari kita mau terus ya, mudah-mudahan ada perubahan. Jangan pancet mawon atau balik maneh. Nah, keluar dari masjid balik maneh karo kelakuan sadurunge budal nang masjid kan repot.
Karena apa? Man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata, yang kita carikan ini, barang siapa sinten mawon yang dibebaskan dari neraka, wa udkhilal jannata. Nah, di sini Bapak-bapak seperti apa yang pernah ditanyakan, paman zuhziha. Apakah mungkin orang yang sudah masuk neraka itu akan dientas oleh Gusti Allah? Jadi ada harapan. Nah, itu. Jadi walaupun kita ini kunjungan kerja dulu ke neraka atau rekreasi dulu ke neraka, kalau masih ada harapan untuk diampuni, mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Jadi Al-Quran ini kan Iqra'ul Quran ya'ti yaumal kiamati syafi'an li ashabihi. Itu dah Rasulullah. Ya mudah-mudahan kita nekuni kados ngeten niki bagian daripada Iqra'ul Quran ya'ti yaumal kiamati syafi'an li ashabihi. Wa udkhilal jannata. Maka karena sama-sama menggunakan mabni maf'ul jadi majhul ya, jadi wa udlan awa, dan dimasukkan ke surga ya oleh Gusti Allah. Faqad faz, maka orang itu adalah orang yang benar-benar beruntung. Wa mal hayatud dunya wisna, mereka berpolah tingkah model apapun di dunia, karena dunia ini hanya sekedar mataul ghurur. Kenikmatan yang membuai, kenikmatan yang membuai. Jadi apa namanya ya, semacam fata morgana lah, bahasa yang lebih kerennya itu. Dunia itu hanya sekedar fata morgana. Sama dengan hausnya orang dengan dunia itu sama dengan orang minum air laut. Semakin banyak yang diminum juga semakin ngelak. Makanya kalau ngunjuk Pak sing econ itu ya niki susu jahe, ngapunten nggih. Nah, itu sing eco Pak, aja sampai banyu laut. Alhamdulillah, matur nuwun eco ben alhamdulillah. Tadi bangun tidur sudah air putih. Godhog dhisik tapi Bu alhamdulillah biar rada anget. Katanya untuk ini, untuk bisa ya memperbaiki metabolisme katanya. Nggih, kalau pagi-pagi minum air putih. Jadi sedikit-sedikitnya kan memang hal-hal seperti itu harus dielmoni supaya kita ini benar. Inna fil jasadi haqqan. Sungguh dalam jasadmu juga punya hak-hak yang harus diperhatikan. Wae ngantuk ya tidur. Kalau panjenengan ngantuk semua ya monggo, karena insya Allah angsal pahala. Sing ngerungono ngantuk mawon angsal pahala. Tapi kulo sing ngomong kados ngeten niki, ya hati-hati lho Je, awakmu cangkemmu ngomongnya akeh, tapi hati-hati apa? Kaburon matan indawahi antakulu mala taf'alun. Hati-hati lho, pangeran itu ora seneng kebencian yang sangat oleh Gusti Allah, yaitu orang-orang yang pinter ngomong mung ora pinter ngelakoni. Makanya Allah jarkoni katanya ibu-ibu ini, so ngujar gak bisa ngelakoni. Ini berat Bu. Kadang-kadang afatnya itu ngetos afatnya gitu, akibat kutuan bahasa kerennya itu, ikat karma. Nah, jadi kan memang ada kan. Kalau nggak nang awae, nang keluargane. Karena berat jadi ini. Nauzubillah min zalik. Nah ayat ini berhubungan dengan cerita itu Bu. Dan makanya ayat ini dirangkai penjelasannya di dalam tafsir Ibnu Katsir itu satu paket. Jadi kullu nafsin dha'iqatul maut satu paket dengan latub lawunna. Nah itu kan itu ayat itu nggih. Latub lawunna itu ada beberapa kata yang dirikes diropel. Hudifat minhu nun raf'i. Nah, dengan latub lawunanna asalnya kan itu. Ya, karena jadi bahasa Arab juga ada peringkasan. Selama kata ini sama,
kemudian arti maksudnya sama, boleh diringkes ya. Latub lawunanna asalnya itu. Maka di sini minhu utawi ing dalam iku hudipatin minhu saking kata latub lawunanna dibuang nunnya ya, sebagai tanda alamat rofa. Nah, biyen masih lulus SD, masih di SD yaitu diperkenalkan alamat rofa, alamat nasab dalam ilmu nahwu itu. Jadi apa namanya? Al kalamu wal labdul murakabul mufidu bil wad'i wa aksamu fal ismu yu'rafu bil khofdi wa tanwini. Terus ada lagi namanya amil nasab, amil. Nah, itu oleh sedikit dan ada tafsir Al-Qur'an yang khusus menjelaskan struktur kata, bacaan kata, perubahan apa namanya, boleh dibaca seperti yaf'alu, nah itu tidak ada. Nah ini sedikit kadang-kadang di tafsir Jalalain juga ada penjelasan seperti itu. Maksudnya kalau ada orang yang sekali-kali beda kedengaran cara membacanya, ojo kaget. Memang ada beberapa kata yang boleh dibaca begini tetapi tidak mengurangi maksud dari penjelasan yang terkandung dari ayat itu. Litawalli nunana karena ada gandengannya dengan nunnya banyak, mata latub lawuna na. Jadi ada nun yang dibuang itu nun alamat rofa, karena rofa itu kan ada doma, ada alif, ada subutun nun. Itu yang belajar nahwu. Tapi saniki pun kata lali Bu, ustuwe ternyata lali. Tapi lumayan lah, memori saya masih kadang-kadang masih ingat dengan pelajaran dulu itu. Kalau suruh ngadeg Bu, saya ini dulu itu kalau gak hafal itu ngadeg. Saya niki gak ono guru suruh ngadeg na muride ketika hafalannya tidak hafal. Biyen ngadeg suruh ngadeg. Makanya dulu rada banyak yang hafal-hafal dulu. Nah, karena fannahu aula awalan ayuk lama idil kalamu dunahu la yufhama kaifa ma'ani al-Qur'ani wa sunnatid daqiqatil ma'ani. Jadi pentingnya orang belajar ilmu kan nahu aula awalan. Jadi dengan wanahu aula awalan ayuk lama. Nah itu. Ilmu nahwu itu sebaiknya dijadikan pedoman belajar pertama ketika kita ingin ngerti cara membaca Al-Qur'an secara baik dan tahu arti Al-Qur'an secara baik. Wa sunnatid daqiqatil ma'ani. Begitu juga kalau tahu hadis-hadis, kalimat-kalimat dalam hadis yang kadang-kadang ada daqiqatil ma'ani. Jadi artinya itu tidak lumrah gitu loh. Contohnya seperti iyakum al-hudura'a. Nah itu kan gak lumrah artinya. Iyakum hindarilah wahai laki-laki al-hudura'a yang ijo-ijo. Hudura kan jadi hadro kan hijau. Padahal maksudnya hindarilah wahai orang laki-laki kalau kamu mencari calon istri jangan karena hanya cantiknya saja. Yang harus diperhatikan itu kan tungkahul mar'atuli arba'in kan. Li jamaliha, li maliha, li nasabiha, li diniha fabdar bi datidin taribat ya yadak. Karena ada hadisnya itu. Ungzilal Qur'anu ala sab'ati ahrufin. Sungguh Al-Qur'an itu diturunkan oleh Gusti Allah itu 7 huruf. Nah, kata huruf di sini bukan alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho kata, tapi dialek. Nah, jadi ternyata Gusti Allah juga mengakomodir dialek orang Arab yang waktu itu yang sangat terkenal itu dengan 7 dialek itu. Makanya kan dalam bahasa itu kan ada istilah dialek, ada sosiolek dan ada fungsiolek. Nggih. Ya. Kalau yang pernah belajar ilmu perbahasaan. Oleh karena itu ibu-ibu, bapak-bapak, kalau panjenengan mirengaken tiang ngaos Quran bukan orang yang
tartil kado pados bangsa selatanan. Alhamdulillah Rabbil ngalamin umpamanya, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada orang yang masih seperti itu jangan dilokno. Wah ora paseh, ora sah. Khawatir memang karena wis cengkoknya itu, dialeknya itu sudah, karakternya itu, pembentukan dialeknya sudah seperti itu. Gak disalahkan itu Bu. Kalau memang dia sudah berusaha maksimal, ternyata karena ya Muhammad, mat itu. Jadi memang dialek itu diakoni ya dari Gusti Allah itu. Makanya jangan ala sab'atu 7 dialek. Nah, dari situ kemudian muncul perkembangan tentang qiraah sab'ah al-mutawatirah. Nah, qiraah sab'ah ini dipengaruhi oleh dialek, juga dipengaruhi oleh simai. Ya. Seperti apa para sahabat mendengar, kupingnya ini mendengar imla, mendengar diktenya, mendengar musyafahahnya ketika belajar dengan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti waduha, ada yang baca waduhe, umpamanya itu. Jadi ada imalah macam-macam. Nah itu karakter seperti itu diakui Pak dalam Islam. Wal wawunya latublawuna, ini latublawuna itu wawunya itu wawu domir jam'i sebagai bentuk dari, jadi sungguh ya, kamu semua hai orang-orang yang beriman masih pasti diuji, artinya latublawuna oleh Gusti Allah itu. Ayalatuh tabarunna tegasnya pasti, laknya itu untuk menunjukkan taukid. Pasti kamu semua wahai orang-orang yang beriman masih diuji di dunia ini. Jadi di dunia ini tidak ada yang bebas dari ujian. Fi amwalikum, contohnya diuji di dalam masalah perhartaan seperti apa. Satu, bil faraidi, dengan adanya kewajiban kita ini membagi harta, mengeluarkan harta, mentasarufkan harta, bukan hanya dengan waris saja. Makanya hati-hati panjenengan. Fiha ing dalam masalah perhartaan ini ujiannya apa? Diperintah zakat, diperintah infak, diperintah sodako, diperintah cari napako untuk ngopeni anak bojone, bapak-bapak. Jadi kalau panjenengan beristri, maka kewajiban nafako itu diserahkan nang bojone hasil kerjanya itu. Jangan ditaruh di dompet, jangan taruh di kopeah untuk menyembunyikan harta hasil kerja supaya dapat. Jadi gak boleh medit Pak kalau sudah jadi punya istri itu, tak serahkan semuanya. Nah perintah-perintah seperti itu bagian juga dari ujian itu loh. Latub lawunna itu bagian dari ujian kepada kita. Wa anfusikum, begitu juga ujian yang dibebankan kepada diri kita. Dengan cara apa? Termasuk bil ibadati. Jadi kita dapat perintah sholat. Makanya ketika kita mau melaksanakan syukuri Bu. Alhamdulillah Gusti, kula saniki saged budal teng masjid. Jadi makanya ketika masuk masjid itu pun lali Allahumma ftah lana abwaba rahmatika. Bisa ngaji, bisa ibadah, alhamdulillah Gusti. Begitu juga bala yang lain ya, bila ibadati wal balai, ujian yang menimpa kepada kita ini di samping ada perintah-perintah melaksanakan ibadah dengan berbagai ragamnya umpamanya, wal balai, dan juga kita ini diuji dengan bala. Nah, contohnya sakit, ngeresulo, makanya bala ini ya itu bagian dari ujian ya. Punya harta juga bagian dari ujian, melarat juga bagian dari ujian, sakit juga merupakan ujian, sehat juga merupakan ujian. Makanya
petuah, petitih tiang-tiang rumiyin, ya ojo sampai awakmu itu kan ada uji, ada ujo, nggih. Ada istilah ujo, nggih. Ya, ujian, ujo. Makanya ada istidraj, ada maunah, ada hidayah. Jangan-jangan kita dilulu. Nah dilulu itu harus lebih sedih, Bu. Kalau panjangan dilulu, dikai posisi istimewa, harta tidak pernah berhenti, duit gak pernah kosong, baik di rekening maupun di dompet, makan keturutan nopo mawon. Itu hati-hati, jangan-jangan ini pengeluluh kalau kita tidak pandai bersyukur. Begitu juga setelah diuji oleh masalah harta, diuji dengan keberadaan, makanya Bu, kalau menurut ulama tasawuf, sholat itu sebetulnya sebagai ijol, nebus ujian gara-gara jelek-jelek jasad kita. Makanya sholat itu diwajibkan selama jasad kita masih ada. Sekalipun tidak bisa berfungsi apapun jasad ini, hanya terlentang di atas bantal, jadi kembang amben umpamanya, selama masih ada denyut nadi, itu sholat itu masih tetap wajib. Makanya dalam Islam itu sholat itu ditoto. Kalau sehat bisa berdiri, yo sehat berdiri, laksanakan semua syarat dan rukunnya dengan sunah-sunahnya kan. Jadi sholat itu kan ada syarat sholat, ada rukun sholat, ada sunnah sholat. Sunnahnya dibedakan, ada sunnah hayat dan ada sunnah abad. Nah, sing sampun rampung fikih sholatnya oleh Yai Salam masih ingat nggak? Lembaran-lembaran fikih sholatnya itu dikoleksi apa enggak? Nah, supaya kita tetap. Nah, sholat ini nebus ono jasad kita. Kalau jasad jenengan pun boten wonten, Bu, gak usah sholat jenengan itu, tapi disolati. Makanya orang gak bisa ngadeg lenggah, alias duduk. Alhamdulillah di sini disediakan kursi juga, itu ada kursi. Tapi tolong ibu-ibu yang besar kursinya jangan yang kecil, khawatir kita duduk ambruk. Sediakan juga kursi yang besar, Pak, kalau bisa, untuk orang-orang yang bobotnya di atas 70 kilo. Kalau nggak sakit duduk ya tidur. Tidur itu model-model, bisa terlentang, bisa menghadap kalau kiblat kepalanya dan macam-macam. Nah kalau tidak bisa itu semua, harus dengan isyarat. Nah kalau orang sholatnya pakai isyarat, kira-kira perlu wudhu apa enggak? Ya itu. Nah jadi sholat itu selama denyut nadi masih ada, berarti jasad ini belum bosok, maka sholat tetap wajib. Karena sholat ini sebagai konversi, katanya ulama-ulama tasawuf, konversi anane jasad kita. Wa anfusikum ini karena adanya jasad kita ini. Wala tasma'unna, adalahnya semua, Bu. Ini untuk menunjukkan kesungguhan. Sungguh kalian pun wahai orang-orang yang beriman akan selalu. Nah, kalau sudah fi'il mudhari itu harus ada akan sungguh, laknya untuk menunjukkan sungguh, ditambah nun taukid sakilah lagi, ini bukan nun tawud kita khafifah, huruf nun di akhir fi'il mudhari ya, kalau dibaca dhammah dan ada tasdidnya itu menunjukkan sungguhnya, kata sungguhnya sungguh temenan. Nah itu sungguh temenan awakmu kabeh wahai orang-orang yang beriman bakal diuji juga dengan apa? Dengan mendengarkan ocehan, omelan, mungkin juga cercaan, makian, apalagi Bu,
pengiloan umpamanya dilokno kan jadi pengiloan ya. Itu jangan kaget karena itu sudah nasnya ya sudah seperti ini. Wala tasma'unna, la lagi ditambah dengan nun taukid sakilah lagi, sungguh bener sungguh awakmu pun akan mendengarkan apa di belakang adan katsiro, akan mendengarkan cemoohan, cacian, makian yang gregetno, yang nyakitno kupingmu, yang manasno kuping. Jadi kuping dua itu oleh Gusti Allah juga di samping untuk mendengarkan qiraatul Quran, karena wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Dalam arti orang-orang yang beriman, ketika kamu mendengar bacaan Al-Quran, dengarkanlah, perhatikanlah agar kamu mendapatkan rahmat. Talakum turhamun kan itu. Tetapi digunakan juga untuk menaikkan tausiah, nasihat, ilmu juga lewat kuping masalahnya. Baik. Mendengarkan juga nyanyian kaya Putri Aryani yang lolos ke final umpamanya ya, nikmat dengarkan lagunya, ayat-ayat cinta. Oleh siapa Bu dinyanyikan ayat-ayat cinta? Oleh Rosa kan itu, sampai sebagai pelengkap film ayat-ayat cinta. Ya kebetulan penulisnya itu temannya ponakan saya itu yang menulis ayat-ayat cinta, ayat-ayat ketika cinta bertasbih. Nah, saya hafal romanya tak lahap semua, ada satu baca itu novelnya itu, cuman nonton filmnya yang enggak ini. Lulusan Al-Azhar satu kelas waktu di MAPK Solo dengan ponaan. Ya alhamdulillah sekarang jadi orang semua. Ponaan saya juga baru pulang dari Kanada untuk lulus S3-nya, alhamdulillah jadi dosen di UIN Jogja. Nah, yang ini juga si Roji ini jadi novelis yang cukup laris ya, dan dia juga bisa menulis cerita Kalau sekolah temenan anak itu ya berhasil tuh ya, kalau gak temenan ini bikin repot. Jadi yang kita dengarkan itu adang katsiro. Jadi jangan membayangkan jenengan kuping kita itu hanya mendengarkan orang ngaji Quran, hanya mendengarkan nyanyian yang merdu, yang syahdu, sehingga kita terbawa ini hanyut dengan pulangkan saja pokoknya itu. Tapi kita pun mesti akan mendengarkan adang katsiro. Ya, cerita-cerita yang menjengkelkan, kemudian yang menyedihkan, memanaskan kuping, garane ati kuyu panas, gara-gara mendapat cemoohan, mendapat pengilauan umpamanya. Itu sudah sunatullahnya seperti itu. Dari siapa? Pendengaran yang membuat panas kita ini minal ladina utul kitabah, terutama satu dari orang-orang yang pernah mendapatkan pembelajaran seperti kita ini, yaitu orang-orang yang mendapatkan kitab Taurat, kitab Injil. Jadi kalau sekarang itu ada orang ngilokno dari non muslim macam-macam, ya kita terima. Itu sudah sunatullahnya seperti ini. Utul min qablikum wa minal ladina asyraku, begitu juga dari orang-orang musyrik Arab waktunya itu. Makanya alladina utul kitaba min qablikum ditafsiri seperti ocehannya, cemoohnya, pengilauannya orang Yahudi dan orang Nasrani. Begitu juga orang-orang musyrik, orang ateis, orang orang istilah kerennya orang yang agnotis. Orang syirik itu dikenal dengan agnotis dalam bahasa orang-orang. Adzan kasih, mengapa? Contohnya min sabbi, misuh-misuh. Jadi permisuhan itu bukan hanya orang sekarang. Jadi jenengan jangan kaget kalau ada orang misuh-misuh itu. Itu dari dulu, itu dari zaman Rasulullah, permisuhan itu sudah membudaya.
Sampai ada istilah kata gibah namimah. Jadi jangan kaget ada orang yang pintar misuh, selalu misuh itu alhamdulillah. Berarti ini sudah diawetkan oleh Gusti Allah podo manusa itu Bu. Karakternya mulai biyen ngantos saniki itu podo. Watok nih contohnya nyacat ngilokno. Nyacat itu kan bahasa Jawa nggih. Bahasa Arabnya tok nih apa nuding itu loh Bu bahasanya, pernudingan, pernyacatan, nah itu permisuan itu dari dulu Bu, jangan kaget. Watas bibi binisaikum, nah, terus ngelek no bojomu, ngelek turunanmu, macam-macam itu dari biyen podo. Itu jangan dianggap penyakit baru. Itu penyakit primitif. Nah, iya, penyakit orang primitif sampai orang modern sami mawon. Bungkusnya bisa pakai sutra, gelangnya bisa cincinnya berlian, kemudian mutiara, kemudian intan, tapi cangkeme podo. Kalau ingin bahasa harus didengar oleh ibu-ibu podo. Mulai zaman biyen ngantos sameniko. Panjenengan pun kaget, pun sakit hati, mari kita sama-sama belajar menunda kesempatan untuk maka istilahnya itu ngeker, ngempet dan ngumpet. Pengempetan itu abot Bu, menurut saya Bu ya. Makanya di sini watas bibi nisaikum, karena urusan perempuanan kadang-kadang pengempetannya rodo abot. Makanya wong lanang kalau mengikuti minasabinya jalan, misuhnya jalan, nacatnya jalan, cangkem wong wedo. Ngapunten ibu-ibu, kan ada istilah seperti itu. Jadi bukan berarti ibu-ibu didiskriminatifkan, enggak. Memang itu cerewet itu bukan milik orang laki-laki, percerewetan. Dan ini memang sunah-sunatullah. Ini kita ini harus sadar bahwa setiap budaya manusia sepanjang Al-Quran ini berjalan untuk mendidik kita, maka model-model kehidupan seperti ini sesuatu yang biasa. Tinggal kita mendidik gimana bisa ngempet, bisa ngumpet, bisa ngeker. Pengempetan itu sih kadang-kadang kadang-kadang gitu. Tadi bengi itu lampu cucu mati, tak golek ya. Nah, salurannya di mana? Ya ceritane ya. Nah kalau mulut bosoknya ini kan jengkel, ngurusi masjid gak pentos, wae sholat lampu mati kan. Kalau pengumpetannya keluar, astagfirullahaladzim. Memang kita ini hidup ini mohon maaf itu digaris bawahi Bu, latub lawunanna itu digaris bawahi. Itu asalnya itu latub lawunanna itu karena ada nun 3 karo Gusti Allah itu boleh lah nunnya itu ojo sampai telu kawan waco kabeh di ini ada ditumpuk saja, makanya ada tasjidnya itu latub. Yang kedua wala tasma'unna, jojen garis bawah yo bener ya Gusti Allah nguji aku, nguji dua kuping ini ben kuping ini. Makanya kalau bisa itu ya kuping kita ini ya diresiki lah. Cara artinya ngeresiinya bagaimana? Koneksitas antara mulut dengan kuping itu harus pinter-pinter ngempet. Dan Bu ngempet terus nanti kukulen katanya. Nah, ini. Jadi ayat ini memang nun sewu, memang dalam Al-Quran itu kurang lebih 90% itu hubungannya dengan noto iman karo noto laku. Nah, wa intas, nah ini Bu ujungnya itu wa ing tasbiru watat
wattaqu fa inna zalika min azmil umur. Sungguh kalau kalian pintar bersyukur, pintar sabar, pintar bertakwa nang Gusti Allah, sungguh perbuatan sabar dan takwa itu sebaik-baik akibat, seapi-apike perkara, sebagus-bagusnya tekad. Tapi angel, gampang diomong, angel dipraktek. No. Ya, kita harus, dan ini memang Gusti Allah membuat kita seperti itu. Angel ngelakon itu memang Gusti Allah juga kalau itu ada. Makanya kita terlalu istighfar dan sholawat. Makanya kalau boleh itu kalau sebelum subuh itu rengeng-rengeng ya boleh, astaghfirullahaladzim, 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 Allahumma. Nah itu kelakon apa boten Bu? Itu insya Allah kalau panjenengan sadurunge sholat bengi itu dilakoni dulu Bu. Allah, insya Allah itu istighfar itu sebagai tobat nerogo. Ben jasad kita ini teriksa gitu loh, kupingnya, cara melihat teriksa. Nah hatinya juga lemes. Orang singkatan moto sholawat itu faedahnya hatinya lemas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kaya ketok lombok jadi itu membuat irama seperti ketok lombok dan seperti rengeng-rengeng gitu sampai hatiku nelongso betul nang Gusti Allah. Gusti kula nikatah dosa, omongan kula gak tau genah, sing dirungokno kula ya kadang-kadang akeh ora genahe, sing didelo ya kadang-kadang di HP itu kan macem-macem. Gusti kula nyuwun pangapura sambil rengang-rengang sampai nangis Bu, itu upayakan sampai air mata bercucuran. Itu kalau bisa. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan wa atina ma yakful mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanika. Muhammad sholatan tunjina biha min ahwali wal afat wa taqlina biha jamil hajat wa tatarsu jamil khairat wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bi hidayah. Allahumma ja'ahlana wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyahum min Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbil ma'durati waqdi hajatina waqtini su'alana fa innaka ta'lamu ma fin nafsi fid dini wad dunya wal akhirati innaka ala kulli syai'in qadir. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakun fayakun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Sekurang dan selungkang pangutan ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya
الرجيم